Hai, selamat datang di audiobook novel yang berjudul Nona Menikahi Bocah, karya Ria Mariana, pengisi suara Marina Monalisa. Bab 102, Nona Dewa. Nona dan Dewa menundukkan kepala pada Sean. Ayah si Novir, mereka minta maaf karena sempat menggunakan helikopternya sampai terjadi insiden itu. Sean tidak masalah, tetapi Novir yang bermasalah. Papa, bibirku terkontaminasi oleh bir dewa. Lihatlah bibirku, gigit sekali. Ucap Novir mengadu pada papanya. Sean terkejut, lalu memegang kepala Dewa, lalu melihat seksama pada wajah Dewa. Kau tidak apa-apa, nak. Jika setelah ini mengalami mual, muntah dan pusing, segera hubungi paman. Ucap Sean kepada Dewa. Is, parah sekali bapak ini, lebih membela orang lain. Sean malah tertuju pada wajah Nona. Nona tersenyum manis dan menunduk hormat pada Arsean William, orang terkaya nomor 1 di kotanya. Dia istri saya, paman. Ucap Dewa. Wah, kau harus contoh temanmu ini. Dia mendapat wanita cantik. Jawab Sean. Ingat istri, Pak. Nanti tinggal mama menangis berderai air mata, lalu berguling-guling di jalanan. Sindir Novir. Sean menjewer putra kelemasnya itu. Novir kesakitan dan mohon ampun, sedangkan Dewa dan Nona tersenyum kecil. Maaf, anak ini mulutnya tidak bisa direm. Ucap Sean merasa malu. Mama Novir yaitu Maureen mengajak mereka untuk makan malam. Dewa menolak, tetapi Nona langsung mau. Baru kali ini ia ke rumah mewah milik keluarga Adinata itu. Maaf tante, kami mau makan di rumah saja. Ucap Dewa. Ayo tante, kami mau. Ucap Nona lalu ia melirik Dewa. Sayang, tidak baik menolak rezeki, benar kan? Tanya Nona. Maureen langsung merangkul Nona untuk diajak masuk. Dewa menggeleng-gelengkan kepala melihat sifat Nona. Nona sangat takjub saat melihat penthouse milik orang terkaya itu. Apartemen tertinggi di kotanya benar-benar mewah. Nona menjadi ingin memiliki apartemen seperti itu. Makanan rupanya sudah siap. Mereka duduk di depan meja makan. Semua anggota keluarga berkumpul, termasuk cucu Sean. Maaf, merepotkan. Ucap Dewa merasa tidak enak. Tidak masalah, kami malah senang jika kau mau makan bersama kami. Ucap Maureen ramah. Nona makan begitu lahap. Ia menikmati makanan itu. Entah mengapa Dewa sangat malu dengan tingkah Nona. Sedari tadi Dewa menunduk. Makanannya enak sekali tante, ucap Nona. Benarkah tante yang masak? Nona menambah lagi setelah menghabiskan satu piring. Dewa menyenggol kaki Nona, tetapi tidak dihiraukan. Nambah lagi, jangan malu-malu, ucap Maureen. Nona tersenyum senang. Ia mengambil semua lauk yang menurutnya enak. Dewa merasa tidak enak pada keluarga itu. Menurutnya Nona sangat tidak sopan. Dewa berdiri, ia menarik tangan Nona untuk pulang ke apartemennya. Maaf, kami harus pulang. Terima kasih untuk semakan malamnya, ucap Dewa. Loh, istrinya belum selesai makan kok, ucap Maureen. Iya, aku belum selesai makan, Mas. Dewa menundukkan kepala, lalu tetap membawa Nona keluar. Sebelumnya, ia berterima kasih lagi karena sudah diajak makan malam. Dewa sudah terlanjur malu, tidak menyadari jika ia menggenggam tangan Nona terlalu erat membuat sang istri kesakitan. Lepasin, Mas, ucap Nona menepis tangan Dewa setelah berada di luar. Dewa mengusap wajahnya kasar. Dia memandang Nona cukup kesal. Bisa tidak? Jangan buat aku malu. Nona terkejut mendengar ucapan Dewa. Dia menampar pipi sang suami. Apa maksudmu? Membuatmu malu? Tanya Nona. Apa yang kau lakukan tadi sungguh memalukan. Nona berdecih. Ia memandang wajah Dewa dengan tajam. Kau tidak ingat saat awal pernikahan kita, kau membuatku malu setengah mati, tetapi aku tidak pernah mempermasalahkan itu. Kenapa kau seperti ini, Dewa? Oh, bukan, tapi Tuan Nagara.
Nona berjalan tanpa menunggu jawaban dari Dewa. Sepertinya ucapan Dewa membuatnya kecewa. Dewa yang sadar langsung minta maaf, tetapi Nona tidak memperdulikannya. Nona, aku tidak enak dengan temanku. Maafkan aku, teriak Dewa. Nona terhenti dari langkahnya. Dewa langsung memeluknya dari belakang. Maafkan Mas yang salah. Nona membalikkan badan. Ia memandangi wajah Dewa yang sangat sedih. Maafin Nona juga. Nona tidak sadar melakukan itu. Mereka berpelukan saling mengakui kesalahannya. Dewa tidak ingin berlama-lama marah pada Nona. Dan begitu pun sebaliknya. Saat bersamaan, Bara menelpon Nona untuk minta bertemu. Bara mengajak di kafe biasanya. Mereka berjumpa. Dewa tidak membiarkan Nona menemui Bara sendirian. Suasana kafe nampak ramai. Suara musik mengalun indah. Lampu kelap-kelip menemani malam ini. Seorang duda tampan tengah duduk sendirian sambil menikmati minuman yang sudah ia pesan. Kak Bara, sudah lama menunggu, tanya Nona datang bersama Dewa. Baru 10 menit yang lalu, jawab Bara. Ia memberikan sertifikat tanah dan rumah milik Nona. Nona memandangi wajah Bara yang nampak begitu serius. Bara menghela nafas panjang melihat adik tirinya yang sangat penurut. Untuk apa memberikan semua ini untuk ibu? Itu sudah jatahmu, itu milikmu, ucap Bara. Nona mendorong surat itu tepat pada depan Bara. Untuk apa aku mempunyai semua ini jika kalian benciku? Setidaknya pertahankan milikmu. Jika rumahmu kau berikan pada ibu, kalian mau tinggal di mana? Nona tersenyum kecil. Aku sudah mempertahankan apa yang harus aku pertahankan, ucap Nona sambil menatap Dewa. Aku sudah ikhlas memberikannya pada ibu karena itu haknya. Aku hanya anak dari seorang simpanan, bahkan aku sangat malu pada diriku sendiri. Bara semakin bingung dengan pemikiran Nona. Kenapa Nona jadi seperti ini? Nona bukan seperti dulu yang sangat keras dan selalu mempertahankan miliknya. Kakak sudah marahi ibu. Yang jelas ini semua milikmu. Mereka termasuk kakak sudah mendapatkan bagian masing-masing. Bara berdiri untuk segera pulang. Tetapi ia melirik Dewa. Terlebih dahulu, Bara mulai mencurigai Dewa yang memiliki gelagat aneh. Dewa, aku suka kau baik dengan Nona. Tetapi lambat laun, kenapa Nona bisa berubah sifat menjadi lembek seperti ini? Aku tahu, kau orang yang polos. Tetapi, jangan buat Nona jadi polos juga, ucap Bara. Maaf kak, aku tidak tahu apa-apa. Bara lalu mengeluarkan sejumlah foto pada Dewa, lalu memperlihatkan pada bocah itu. Apa hubunganmu dengan kakek Adiatma? Kau cucunya? Hah? Tetapi kakek Adiatma hanya punya satu cucu, yaitu Nagara yang kini tinggal di Amerika, ucap Bara sambil memperlihatkan foto seseorang yang mirip dengan Dewa, tengah berfoto di depan boneka salju. Apa kalian kembar? Tanya Bara. Kak Bara, tidak tahu jika kita memiliki 7 kembar di dunia ini. Kami hanya mirip, tetapi kami tidak saling mengenal, jawab Dewa masih santai. Nona menengahi pemikiran mereka. Bara yang sadar akan emosinya yang naik segera menurunkannya. Maaf Dewa, kakak tidak bermaksud demikian. Tidak apa-apa kak, aku juga minta maaf. Kak Bara, ku dengar kau akan segera menikahi Sarah, tanya Nona. Iya, secepatnya. Apakah itu tidak terlalu aneh? Kakak menikahi anak tiri Alisa yang notabene adik tiri Kak Bara sendiri, tanya Nona. Alisa hanya adik tiriku, dan pastinya sah saja. Aku menikahi anak tirinya. Doakan kakak supaya Dani bisa merestuiku menikahi putrinya. Doakan kakak. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.